Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Baik. Ibu duduknya sudah nyaman? Sudah. Ini benar dengan Ibu Sulistianah ya? Iya. Perkenalkan Bu, saya Bidan Risa yang bertugas pada hari ini. Sebentar ya Bu, saya tutup pintunya dulu. Bagaimana Ibu, apakah ada keluhan? Nah, ini loh Bu, saya kok masih bingung dalam perawatan bayi. Merawat gitu bayinya ya, Bu. ini. Iya. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan informasi atau sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai bagaimana perawatan bayi sehari-hari atau belum Bu? Belum. Oh belum ya Bu. Ya sudah, saya nanti akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu ya mengenai bagaimana cara perawatan bayi sehari-hari, agar Ibu itu mengerti bagaimana cara merawat bayi, sehingga diharapkan Ibu itu bisa melakukannya di rumah. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jadi perawatan sehari-hari pada bayi, balita, dan anak prasekolah itu merupakan perawatan yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya, meliputi seperti perawatan dalam memberikan nutrisi, terus perawatan pola eliminasi. Jadi pola eliminasi itu misalnya kayak buang air kecil, terus buang air besar, lalu perawatan pola tidur, lalu perawatan pola kebersihan diri, pengetahuan tentang keamanan dan juga kenyamanan. Dan itu semua gunanya itu agar tercapai kebutuhannya sehingga tumbuh kembang anaknya juga bisa optimal Bu, seperti itu. Jadi saya jelaskan mengenai perawatan nutrisi dulu ya Bu. Jadi perawatan nutrisi itu untuk bayi kurang dari 6 bulan itu hanya diberikan ASI eksklusif saja. Jadi untuk bayi umur 6 sampai 12 bulan itu bisa diberikan ASI dan juga bisa ditambah dengan MPASI yang sifatnya itu cair hingga kental. Contohnya kayak pure buah. Pure buah itu buah yang dihaluskan lalu kemudian disaring Bu. Kemudian contohnya lagi ada bubur sumsum dan juga bubur tim disaring. Lalu untuk balita usia 1 sampai 2 tahun itu bisa diberikan ASI dan juga makanan keluarga. Nah, makanan keluarga ini merupakan makanan yang biasa dimakan oleh keluarga ibu sehari-hari. Jadi balita sudah bisa diberikan itu dengan diberikan juga selingan, lalu buah dan juga sayur. Tapi buah sayurnya itu hanya setengah porsi, setengah piring saja. Diberikannya itu 3 kali dalam sehari Bu. Lalu bisa juga diberikan dengan selingan, misalnya buah, sayur itu setengah piring, porsinya itu setengah piring dan diberikannya 3 kali dalam sehari. Lalu juga bisa ditambahkan dengan susu formula Bu, seperti itu. Lalu untuk anak prasekolah usia 3 sampai 5 tahun itu bisa diberikan makanan keluarga dengan porsinya itu setengah sampai 1 porsi dengan frekuensinya 3 kali sehari. Dan juga bisa diberikan tambahan susu formula juga. Jadi ada juga hal-hal yang harus diperhatikan Bu, antara lain itu makanannya harusnya sebaiknya bervariasi. Jadi biar si kecil juga tidak bosan ya Bu. Lalu hindari makanan dengan bahan pengawet, garam berlebihan dan juga bumbu dapur. Misalnya kayak micin itu kan tidak baik ya Bu. Lalu pada anak balita dan juga anak prasekolah itu ajarkan makan sendiri dan juga minum dengan gelas sendiri agar anaknya itu mandiri sejak dini. Lalu untuk mencegah tersedak itu bisa diberikan potongan, misalnya untuk potongan makanannya atau potongan buah-buahnya itu kecil-kecil saja, jangan yang potongan besar seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai perawatan eliminasi. Jadi untuk bayi frekuensi buang air besarnya itu 3 sampai 5 kali dalam sehari. Dan buang air kecilnya itu 8 sampai 12 kali dalam sehari. Jadi kalau misalnya bayi ibu sering buang air kecil itu tidak usah khawatir karena itu normal dan juga tandanya nutrisinya tercukupi Bu. Lalu untuk balita atau usia anak di bawah 5 tahun itu biasanya frekuensi BAB-nya 1 sampai 3 kali sehari dan BAK-nya itu sekitar
6 sampai 8 kali dalam sehari. Lalu untuk anak prasekolah itu BAB-nya sekitar 1 sampai 2 kali sehari dan BAK-nya itu 4 sampai 5 kali sehari ya, Bu. Iya. Dan untuk anak prasekolah itu sebaiknya diajarkan toilet training atau kayak pelatihan untuk ke toilet sendiri, untuk buang air kecil, buang air besar sendiri itu sejak dini, Bu, agar terbiasa. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan juga, antara lain itu ibu harus segera mengganti popok setiap kali popoknya adik itu kotor dan juga basah, agar adik itu nyaman dan juga untuk menghindari ruam-ruam akibat popok. Selain itu juga ibu diusahakan mengganti diapersnya atau popoknya itu 2 jam sekali ya, Bu, agar kebersihannya itu terjaga dan juga bisa menghindari diaperas atau ruam-ruam kemerahan di pantat bayi biasanya itu ya, Bu. Iya. Lalu ibu juga sebaiknya mengajarkan toilet training atau pelatihan ke toilet sendiri kepada anak untuk melatih kemampuan dan kesadaran akan buang air kecil dan buang air besarnya, Bu, agar anak juga tidak ngompol ya, Bu. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan mengenai pola istirahat dan tidur. Jadi untuk bayi usia 1 sampai 12 bulan itu periode tidurnya itu 3 sampai 4 jam sampai usianya 3 bulan. Jadi mulai bayi baru lahir sampai usia 3 bulan itu biasanya dalam sehari tidurnya 3 sampai 4 jam. Lalu pada usia 4 sampai 6 bulan itu pola tidurnya biasanya 6 sampai 8 jam. Dan untuk tidur siangnya itu biasanya 2 sampai 4 jam. Dalam sehari itu tidur siangnya 2 kali ya, Bu. Iya. Lalu untuk balita tidur siangnya itu biasanya 1,5 sampai 3,5 jam. Dan tidur siangnya hanya 1 kali sehari, karena biasanya balita kan lebih sering bermain ya, Bu. Jadi tidurnya berkurang. Lalu jumlah tidurnya sendiri itu dalam sehari 12 sampai 13 jam. Lalu untuk anak prasekolah tidur siangnya itu 1 sampai 2 jam dan hanya 1 kali sehari. Untuk jumlah tidurnya dalam sehari itu 11 sampai 12 jam. Lalu ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum anak tidur, Bu. Di antaranya itu ibu harus memastikan bahwa anak itu dalam kondisi tidak lapar, dan juga popoknya harus dipastikan juga kondisinya itu kering dan juga nyaman agar tidurnya itu pulas ya, Bu. Iya. Lalu pastikan suasananya juga dalam keadaan tenang. Setelah itu juga ibu sebaiknya memberikan sentuhan secara langsung kepada si kecil agar si kecil itu tidurnya pulas dan nyaman juga. Biasanya sentuhan seorang ibu juga kan sangat nyaman ya, Bu. Lalu biasakan membacakan buku dongeng sebelum anak tidur, karena itu juga bisa untuk melatih stimulasi perkembangan otaknya juga, Bu. Lalu juga dipastikan posisi tidur anak itu nyaman dan juga benar. Jangan sampai posisi tidur anaknya itu tidak nyaman ya, Bu. Lalu juga mengajari anak untuk membiasakan diri buang air kecil sebelum tidur agar anaknya itu tidak ngompol ya, Bu. Lalu selanjutnya itu mengenai personal hygiene atau perawatan diri. Jadi untuk personal hygiene atau perawatan diri pada anak itu biasakan untuk menjaga kebersihan anak dengan cara memandikannya 2 kali sehari. Lalu setelah itu mencuci rambutnya, terus menggosok gigi, membersihkan mulut dan juga gusi, dan juga mengganti pakaian apabila terkena keringat berlebih dan juga kotor ya, Bu. Dan juga selain itu ibu biasakan memotong kuku si kecil itu sekali dalam seminggu. Baik, sampai sejauh ini ibu apakah paham ataukah ada yang ingin ditanyakan? Begitu, kalau ibu sudah paham, saya lanjutkan lagi ya, Bu. Jadi selanjutnya itu mengenai keamanan dan juga keselamatan. Di antaranya itu ibu jangan pernah mengguncang-guncangkan bayi, karena guncangan yang berlebihan itu bisa mengakibatkan kerusakan otak. Juga jangan tidurkan bayi dalam posisi telentang atau berbaring tanpa bantal. Selain itu juga jika misalnya ibu mengajak bepergian naik mobil, itu
itu tempatkan bayi dalam tempat khusus untuk bayi, Bu. Jangan di tempat orang dewasa biasanya, karena itu kan berbahaya ya, Bu. Bisa mengakibatkan bayi ibu jatuh juga. Lalu selain itu juga jangan biarkan anak kecil bermain sendiri dengan sesuatu yang dapat menutupi wajahnya atau yang mudah tertelan, karena misalnya sudah bayi bermain yang dapat menutupi wajahnya itu kan berbahaya ya, Bu, bisa mengganggu pernafasannya. Lalu jangan pernah memegang makanan atau minuman panas ketika berada di dekat si kecil. Itu takutnya itu makanan atau minuman panasnya bisa terkena si kecil. Lalu berikan imunisasi yang teratur sesuai dengan jadwal ya, Bu. Dan jauhkan dari orang yang menderita infeksi, lalu jauhkan dari asap rokok, dan juga jauhkan dari alat rumah tangga yang tajam dan juga yang dialiri arus listrik. Itu kan berbahaya ya, Bu, jika terkena si kecil. Lalu juga jauhkan dari lantai yang basah dan juga licin. Lalu juga Lalu juga jauhkan dari lantai yang basah dan juga licin, karena dikhawatirkan si kecil dapat terpeleset. Setelah itu juga berikan tempat tidur dengan pengamanan di samping sisi tempat tidur ya, Bu. Misalnya untuk bayi bisa diberikan ranjang yang khusus untuk bayi itu, Bu, kan ada pengamanannya. Iya. Dan biasanya untuk anak balita bisa diberikan sampingnya tempat tidur bisa diberikan bantal ketika ia tidur. Lalu berikan penjelasan kepada anak untuk tidak mudah ikut dengan orang asing ketika di jalan. Itu kan takutnya orang asing itu berbuat yang tidak diinginkan seperti itu ya, Bu. Lalu untuk kenyamanannya sendiri, peluk dan kasih sayang saat ingin menidurkannya dan ketika anak menangis. Jadi ketika anak menangis dan saat ibu akan menidurkannya itu biasakan beri pelukan dengan kasih sayang, Bu, agar anak kecil nyaman dan juga menyerap keringat agar nyaman juga. Lalu jangan memberikan perhiasan kepada anak, karena anak kan berbeda ya, Bu. Ada yang diberikan perhiasan itu biasa saja, ada yang tidak nyaman juga. Dan juga dikhawatirkan kan mengganggu keamanan juga ya, Bu, jika bertemu orang yang asing. Bagaimana Ibu, apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Udah paham, Bu. Paham. Coba saya tanya ya, Bu, tadi perawatan sehari-hari pada bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah itu meliputi apa saja? Dalam memberikan makanan, perawatan buang air besar dan buang air kecil, pola tidur, pola kebersihan diri, keamanan dan kenyamanan. Baik, jadi Ibu sudah paham ya? Sudah. Bagus ya, Bu. Baik, saya lengkapi ya, Bu. Jadi tadi yang sudah Ibu sebutkan itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan bayi, balita, dan juga anak prasekolah agar tumbuh kembangnya itu optimal. Seperti itu ya, Bu. Yeah. Semoga yang sudah saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi Ibu ya. Alhamdulillah, pendidikan kesehatan kali ini sudah selesai. Setelah ini saya akan lakukan pendokumentasian ya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.